Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah wa ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa salli wa sallim wa barik wa azim wa karrim wa majid wa takarram wa tahannan wa tarham ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bida mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ingkang kula hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Ansor ingkang mugi kula panjenengan senantiasa diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sampai pagi hari ini, sampai saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat seger waras, nikmat saged nglampahi ibadah dumateng Gusti Allah. Sinten-sinten kemawon tiyang ingkang istiqomah nglampahi ibadah wabil khusus salat subuh, maka pada diri orang tersebut diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek tiyang ninggalaken salat subuh, maka pada wajahnya tidak ada cahayanya. Nek tiyang ninggalaken salat zuhur, maka tidak ada keberkahan pada rezekinya. Maka dari itu tidak bosan-bosannya kita senantiasa bersyukur kepada Allah diberi diparingi nikmat ingkang ageng kemudahan saged salat subuh. Alhamdulillah. Qala Syekh Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharain amin radhiyallahu anni wa ankum ajma'in. Asyu'batus sadisatu wal khamsun. Kita sampai pada cabangnya iman yang ke-56, iku silaturrahim, nempoaken sanak ragat. Ngendika Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sapa wong demen arep napa dawa umure lan jembar rezekine, moko ingkang napa kebusange napa paten karen jenengan ingkang napa wedine marang Allah lan nembungno ing sanake. Sapa wong sing kepingin apa diberikan dawa umur, sing kepingin diparingi jembar rezekine, ya maka hendaknya apa? Siji wedi nang Gusti Allah, loro nyambung tali silaturrahim. Ana dene nyambungaken sanak iku arep tilik utawa kirim surat utawa weweh. Sing jenenge nyambung sanak niku napa? Bu, napa tilik niku? Napa tilik?
nginceng nyambangi anjang sana, lek gak iso nyambangi kirim surat zaman biyen utawa napa weweh maringi napa teratur. Nah, ini silaturahim. Ini nyambung tali silaturahim adalah cabangnya iman yang keberapa? Ke-56. Tadi wong lek kepingin diparingi panjang umur, wis panjang umur sehat walafiat, kemudian jembar rezekine kudu gelem apa nyambung tali silaturahim. Karena Kanjeng Nabi Muhammad sampun dawuhaken an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un, tidak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hati-hati niki ketoke remeh. Nggih, wong sing medhot seduluran apapun alasannya, nggih, gara-gara warisan, gara-gara napa biasa ya? Wong medhot seduluran iri-irian. Ya, wis opo ae wis. Maka itu apa? Tidak akan masuk surga. Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihi qati'u rahimin. Saat temene Kanjeng Nabi dawuh, saat temene rahmati Gusti Allah ndak bakal turun di atas suatu kaum yang di situ ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Berat lho, Pak. Bu, kula panjenengan lek ngertos di kampung ana wong tukaran, ero lho. Wajib mendamaikan. Sampai oleh goro. Uang damekno wong boleh berbohong demi untuk mendamaikan. Kenapa? Karena menjadi sebab menghalangi turunnya rahmat Allah, dan itu menjadi sebab donga kula panjenengan sedaya niku mogok napa mogok alias macet donga metenteng ompeten dadakno ndek kampung ndek RT ini ndek tanggane ana sing tukaran memutus tali silaturahim, maka itu menghalangi turunnya rahmat Allah. Ya Allah, fandur idza kanat rahmatu la tanzilu ala qaumin bisababi qauli qatir rahim ma'hum fa kaifa yakunu al-halu ma'al qatil nafsihi wa kaifa yakunu muqitullahu lahu wa qidu iyyahu min kulli khair. Lek sakniki rahmati Gusti Allah mboten mudhun di suatu kaum gara-gara wong sing medhot silaturahim, maka bagaimana murkanya Allah kepada orang yang memutuskan tali silaturahim sing gak melo-melo kena imbasi. Apa maneh pelakune sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qati'ur rahimi mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Ya, dalam satu riwayat, pemutus silaturahim dilaknat oleh Allah walaupun matinya itu di dalam Ka'bah. Lah nemen ana wong medhot silaturahim mati ini kudu gak trimo ndek apa
Masjidil Haram nek jero Ka'bah iku sik pancet napa dilaknat oleh Gusti Allah, padahal Masjidil Haram tempat turunnya rahmat Allah. Delok Ka'bah iku wis oleh pirang rahmat ya, melihat Ka'bah ya Allah. Berarti saking nemene wong medhot tali silaturahim. Ya Rahman ya Rahim, mugi kula panjenengan saya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan ya, cerita ini masyhur juga. Haka Syekhuna Ibnu Hajar rahimahullah. Murid Ibnu Hajar bercerita, guru kami bercerita, anna rajulan ghaniyan hajja. Ana wong sugih lunga kaji. Jeneng wong sugih lek lunga kaji ku sangune akeh. Lek wong pas-pasan haji sangune ya pas wis pokok iso kena living cost beres. Ya, gawe mangan selama 40 dina ninggali keluarga wis cukup. Nah, lek wong sugih digawa kabeh duweke wis. Ya, digawa aku lek haji sangune gak 100 juta itu gak lega wonten dia. Ya. Ana duweke, lek kula panjenengan lek gak sanggup 100 juta, ya opo muni ngono iku. Karena duweke kok gaya. Ya. Sanggune 100 juta, sing lanang 100, sing wedok 100. Kate kulaan di kono. Adi yang iki nggawa duit 1000 dinar. 1000 dinar itu adalah uang emas, kepingan uang emas. Kira-kira satu keping uang emas itu kira-kira pirang gram? Pirang gram Bu? Piro. Duit 1000 repes lho misale iku bobote pinten gram. Nah, iku ana 1000 kabeh. Maka dia menitipkan uangnya tersebut kepada orang yang amanah. Di Mekah itu ana uang sing terkenal amanah. Akhirnya dititipkan. Hatta ya'uda min Arafah. Falamma ada wajadahu qad mat. Mari haji, mari wukuf di Arafah, mari kabeh marani tiang sing dititipi duwe. Lah kok mati wonge mati. Kemudian beliau bertanya kepada pewarisnya atau anaknya, anil mal, tentang uang yang dititipkan. Falam yakun lahum bihi ilm. Ora ana sing ngeru, bojone gak ero, anak-anake gak ngerti. Maka bertanya orang ini kepada ulama di Mekah. Ngene wis. Engko tengah wengi fa'ti zamzama wandur fiha wanad. Nang sumur Zam-Zam deloken bengok jenenge mesane Pak Dul tirasi ulama fa in kana min ahlil khair fasayujibuka min awwali marrah. Lek pancen wong sing mbok titipi duwe iku wong apik iku bakal jawab, mbok celuk sepisan iku jawab. Kenapa? Karena rohnya orang-orang yang diridhoi oleh Gusti Allah itu diletakkan di sumur Zam-Zam, dibengoki Pak Dul, karena suara tidak ada suara bualan baleni. Nah,
kemudian mengabarkan kepada ulama Mekah tadi, faqalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Waduh, alamat napa iki? Berarti wong sing mbok titipi dhuwit iku mau kudu wong apik. Lho, niku terkenal amanah di kota Mekah, terkenal ahli ibadah. Akhirnya beliau mengatakan, nakhsha ayyakuna sahibuka min ahlin nar. Aku kuatir ojo-ojo kancamu sing mbok titipi dhuwit iku ahli neraka. Terus bagaimana solusinya? Maka beliau mengatakan, ulama Mekah, idhab ila ardil Yaman fa fiha bi'run tusamma Barhud. Ya, Barhud nang Yaman. Di kono ana sumur jenenge Barhud. Nate ngene kok, Pak. Nah, iya, Abah Salim sudah tahu sumur Barhud. Gak bengok di kono. Ya, ini Abah Salim sudah pernah ke Hadramut di Yaman sana, ada namanya sumur Barhud. Muka-muka kalau banyak sakit ziarah ke Hadramut Yaman. Ya, kota 1000 para wali. Teng zaman itu wong dodol sayur itu napa wali. Sing napa pokok teng riku rata-rata napa banyak wali-wali mastur. Akeh wali-wali ini Gusti Allah sing gak ketoro negerinya para wali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Buktinya apa? Murid-muridnya Habib Umar bin Hafid, murid-muridnya Habib Salim As-Sautiri, itu semua yang sudah kembali ke Indonesia rata-rata apa? Jadi semua dakwah semua. Enggak ada pesantren sedoyo. Perjuangannya, dakwanya itu mudah, terus diminati, terus diikuti banyak umat. Nah, itu menunjukkan oleh barokahnya apa? Berkahnya gurunya dan berkahnya Hadramut, ya, yang disifatkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya orang-orang yang hatinya lembut itu adalah orang Yaman. Ya, mungkin diijabahi kalau banyak sakit ziarah mereka. Ya, jak kepingin nih, siapa sih nggak kepingin? Dan di kota Yaman itu banyak ditemukan diantaranya apa? Bekas telapak kaki Rasulullah itu banyak itu. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina. Kalau nggak salah ada 44. Ya, dan terus Kanjeng Nabi ini lek ngidek teng napa niku watu niku empuk koyok paling koyok lempung paling ya, bahkan lebih empuk. Mantun ditinggal ngecap sikil, saking tawadu'i, saking hormati watu teng Kanjeng Nabi. Ya, diidoi tadi empuk. Tanah kalau diinjak Rasulullah cukul suket. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sumur Barhud. Maka di tengah malam yang namanya Barhud itu katanya ulama tapi innahu ala fami jahannam. Iku Barhud itu jurang apa itu lambene neraka jahanam. Fandur fiha billail pengirono bengok ya fulan, kemudian dia bertariak, kemudian bengok. Kalau kok jawab fulan, yo kuaget nih. Endi emasku, duit emasku endi? Katanya orang itu tak pendem.
Ya, tak pendem di sore kasurku aman. Ya, dan saya tidak ada yang tahu dari keluargaku. Wis keduen engkau duitmu ketemu katanya gitu. Faqala malladhi anzalaka hauna. Sampeyan iku lak wong apik ya. Ahli ibadah amanah kok iso sampeyan ndek kene. Ya. Padahal aku menyangka kepadamu, saya berprasangka baik panjenengan itu tiang saya. Nah, maka dia mengatakan kanat li ukhtun faqiratun hajartuha wa kuntu la ahunu 'alaiha fa aqabani Allahu bisababiha wa anzalani hadzal manzil. Dalam kitab Irsyadul Ibad diceritakan ini halaman 94. Terus sedang niki aku iku duwe dulur. Gak duwe tak satru. Ya, aku duwe dulur tak satru. Gara-gara perkara iki lho. Aku ambek Gusti Allah diadab ditaruh ke tempat yang hina seperti ini. Tolong ya, kok sampean lek mulai nang Mekah golek ana dulurku jalukna sepuro. Akhirnya pulang ke Mekah, datang ke rumahnya, dilihat di bawah dipannya itu digali, ketemu duit. Ya, terus bertanya kepada istri dan anaknya, punya saudara perempuan bapakmu wonten di mana? Di sini, diparani, dijalukna sepuro dan dimaafkan oleh saudaranya yang miskin tadi, saudara perempuan. Kemudian orang ini tadi bercerita kepada ulama di Mekah, bercerita, wes ngene saiki nang sumur Zam-Zam kok bengok. Maka dia datang ke sumur Zam-Zam dan dia panggil itu namanya si fulan tadi. Ya fulan. Lah kok semaur? Waalaikumsalam. Sampeyan ndek kene ya? Iya, matur suwun yo. Iki gara-gara sampeyan wis nyampekno sepuroku di sepuro karo dulurku. Aku oleh Allah Subhanahu wa taala dikembalikan ke dalam golongan orang-orang yang baik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Doni uripe di Mekah, salat di Masjidil Haram, terkenal amanah. Sak Mekah wong iki sing paling amanah. Dititipi dhuwit 1000 dinar, saking amanahe bojone gak aru. Anake gak aru. Dipendem. Kenapa? Dia takut golek bojoku, anakku eru, golek anakku kegoda, terus duit iki dikurangi sampai sakmono, saking amane. Tapi gara-gara masalah sepele dia nyatru dulur wedoke yang miskin. Maka dia ketika meninggal rohnya diletakkan di sumur Barhun. Sumurnya kenapa? Sak pinten Pak? Belakangnya gunung. Nah, katanya Pak Salim sumure gawede mburine gunung. Ya Allah. Lah ini anjen biasa ngeten nggih. Wong iku lek rodok sugih, kudu sugih, rodok sugih. Iku biasa lek ndek dulur gak duwe. Halo? Sombong. Gak diaku dulur. Biasa-biasai lho. Ya biasai. Sugih titik ngono. Ana dulure teko,
padahal niate silaturahim. Ngono suudone paling rene te njaluk duit. Ate utang. Ngoten aku. Ya. Ya Allah, itu biasanya loh. Boleh dimergan. Makanya penyakit wong sugih iku sombong. Ono wong sugih sombong, elek. Sing elek, ono wong gak duwe sombong. Ya Allah. Ya ono ngoten niku. Ya, wis gak duwe sombong. Ya. Makanya apa namanya? Ini kan bulan Maulid. Ya. Banyak orang mengadakan peringatan Maulid Nabi. Wong lek rekno Maulid Nabi sing ngadakno geden-gedenan, sing berkate gede gak oleh sombong, gak oleh ngremehno wong sing ngadakno Maulid kecilan. Sing ngadakno Maulid kecil-kecilan ndak boleh berkecil hati. Kenapa? Karena orang yang ndak punya iku mernakno, nyelengi, wis dipernak-pernak tenanan. Jangan berkecil hati. Kenapa? Karena justru di saat dia itu dalam keadaan tidak punya dan dia mau bersyukur kepada Allah dengan memperingati Maulid Nabi, itu sudah luar biasa. Engkau jenengan berkata gawetan gedenan ono duwe 500.000. Ya, 500.000. Engkau diundang wong maulidan. Lah kok berkate besekan. Maulid diuncalno apa maulidan kaya ngene iki. Ya Allah, lha wonten tiyang ngoten. Diuncalno berkate maulidan kok kaya ngene. Astagfirullah. Ya sampean mampu kan. Duwe dikareti akeh ndek lemari. Sampai gabuk. Ya wong gak duwe iku lho. Oleh ini apa? Ngerayakno Maulid itu direwangi nyelengi. Ya. Itu pesannya Habib Taufik itu. Sing ngadakno Maulid geden-gedenan juga oleh sombong. Sing ngadakno Maulid kecil-kecilan jangan kecil hati. Ya. Jangan berkecil hati. Ya. Terus ya napa? Ya wis disyukuri ya. Ya. Lah sing Maulid kecil-kecilan lek ndelok ana wong ngradakno Maulid geden-gedenan, muga-muga ndonga, ya Allah, muga-muga iso kaya ngono. Ya, muga-muga iso kaya ngono. Lek gak iso adakan Maulid walaupun jenengan maca Maulid di rumah bersama keluarga. Semoga tiba. Ya, katanya Abdul Rahman bin Faqih, jangan sampai di bulan Maulid ini rumah kita tidak kita bacakan sirah sejarah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena setiap dibacaan Maulid Rasulullah niku hadir. Gusti Kanjeng Nabi rohnya minta izin kepada Allah untuk hadir hafla maulidihi, peringatan maulidnya. Ketika Rasulullah hadir, rohnya para anbiya wal mursalin hadir. Ketika rohnya arwah anbiya wal mursalin hadir sedaya arwahe para wali. Para wali. Kula ceritanya jenengan, saya punya kakak ipar yang hari malam Rabiul Awal meninggal. 4:30. Sakit 2 tahun, sakit jantung. Orangnya istiqomah sholat jamaah di masjid. Kula mohon kalah. Beliau kalau duhur itu 10:30 sudah berangkat. Asar 1/2 jam sebelum asar sudah berangkat. Subuh gitu. Biasa orangnya. Istiqomah, ya Allah.
Kalau ada pengajian di masjid ngeten iki selalu hadir. Kalau maghrib tidak pulang sampai isya. Orangnya biasa. Ya, dia sakit 2 tahun beliau. Hampir 2 tahun ini tidak bisa ke masjid, bisa ke masjid Jumatan. Itu pun dibonceng anaknya, bawa tongkat. Akhir-akhir ini mungkin 3 bulan setelah hari raya ini sudah tidak bisa ke masjid. Kalau tidak bisa ke masjid, ke musola terdekat. Istiqomah. Terus orangnya ini sabar. Singin sajian roti goreng, rombongi 17. Sampai habis rombongnya karek situ. Yang jualan cuma 1 orang. Itu kadang oleh keuntungan mek. Saya ketemu 20 guys sing geledek, 30 buat itu tetap sabar istiqomah. Itu ketika kurang lebih 6 bulan yang lalu cerita tentang kulo, Dik, aku loh Dik dirawuhi Abdul Qadir Jailani, cari aku kati diberseni ini. Terus aku diangkat, ya Allah merinding kulo. 3 hari sebelum meninggal bilang sama istrinya, hari apa itu, Minggu, Dik, Bu, koyo ajal gue cedek. Ya, koyo ajal gue cedek. Aku kate ketemu Rasulullah, Bu. Sanjang ngoten koyo gelambiar. Akhirnya hari apa itu? Hari Senin habis zuhur kita dipanggil semuanya. Ya, itu sudah beliau nun sewu muntah darah wungkul-wungkul. Terus ya Allah ini kita baca doa setengah wis mari jam 2 selesai sudah bersih, minta diwudui sholat duhur kondisi parah nih, sholat duhur. Habis sholat duhur minta diwudui meneh nang anake sholat asar. Sakit sholat asar, aku miring noling. Habis sholat asar anaknya baca burda di kamar, baca burda. Habis baca burda kamarnya membuangi, anak ikut pelayu sing barep, bu kamarnya ayah buangi Bu. Ibu yang bu, iya buangi. Ayahnya terus pamitan, aku tak istirahat yo. Terus istrinya, aku tak nang rumah sakit ya, jemput obati sampean. Iya wes Bu, aman budalo. Tidur sampai ngorok, enak angler. Dilihat tidur sama anaknya, ditinggal nyuci. Ya 4:30 dilihat, sudah nggak ada. Ya Allah, wis meninggal. Ya, ular semua ceker. Ya Allah, Mas Ali, saya itu. Nah, itu meninggalnya mudah. Malam 12 Rabiul Awal. Lalu ketika dimakamkan jam 8 berangkat, masuk makam Kasim, ya makamnya utaranya Kuba. Masuk makam di Kasim, teng Kuba wonten tiyang selawatan. Pas tolal badru, kula mular gak lumrah, ya Allah, cek enak wong iki teh. Wis matine malam 12 Rabiul Awal, kemudian disambut. Ya pun selesai pemakaman, selesai. Apa namanya? 3 hari setelah pemakaman, menurut empret ini, mlebu teng liyane kuata. Lho nopo ibu moreling. Loh iya, ayah ikut biasa ketika sakit caring itu minta beras sak gelas. Niku disebangi di dalan. Manuk mlebu nang omahe. Seketika itu langsung menunduk anaknya, ibunya bilang beras suntani. Terus saya tanya, iku biasa gula didekek di meja. Ya, tak kayak kapur semut gak oleh. Dan kemarin sore anaknya yang kecil itu, kecil yang kecil, rotok nakal, cowili
TK niku mau bakal gudo. Moro kowe iki salat maghrib teng gubuk, isya ndek gubuk. Ndak keluar gubuk, hari iki kok anteng. Ono opo? Lah ternyata sore dia bilang ibunya, Bu, iki mang ono ayah ndek ini. Tanganku disalimi, ambung tanganku wangi. Duduknya ibu ini, tangannya wangi. Tunjukkan ke kakak saya, tangannya wangi. Ya Allah, nangis ibu ini. Ya Allah, saya bilang orang ini punya amalan apa? Amalannya cuma sederhana. Gak kakean ngomong, sholat jamaah di masjid, sakit bisa hatam Quran, bolak-balik hatam Quran. Sakitnya luar biasa sudah. Sampai kakean obat ini sampai nopo niku ireng niku. Tapi ketika meninggal, ya Allah. Nah ini saya terima gini. Terus nulis wasiat Pak. Nulis di kertas itu wasiat. Untuk anaknya, untuk istrinya, untuk saudara-saudaranya yang di Tulungagung. Dekatlah dengan orang soleh, dengan keturunan Rasulullah katanya. Nulis wasiat, ya Allah. Nah ini satu kebahagiaan daripada saya terus ada Ustadz Salim nyelayat, kebetulan putranya mondok di Ustadz Salim yang nomor berapa itu. Saya cerita sama Buya, katanya Buya, ya wis, orang ini mendapat murafaqah bi Rasulillah karena apa? Karena banyak sujud kepada Allah. Sakit itu tidak ninggal sholat duha. Ya, sakit tidak ninggal sholat duha. Nah ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau memberikan kemuliaan itu bukan amal yang amal sederhana, siapapun bisa. Ya, sampai kula bertanya-tanya, kok iso sedoi pas malam Rabiul Awal. Ternyata ketika sakit sing balik jaman baca sholawat tok wis. Sholawat enggak putus-putus. Ya, ini berkahnya daripada orang yang istiqomah sholat berjamaah, orang yang istiqomah apa? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah apa yang ada di bumi akan menyayangimu siapa yang ada di langit. Jadi biasa sudah kan banyak sering ya. Wonten tiyang sering makan kucing. Ketika meninggal di Hadramut itu ada seorang perempuan yang sering makan kucing. Ketika dia meninggal itu ratusan kucing ikut melayat. Ikut melayat ngetut mau diburi. Terus nang kuburannya dia ngambungi gulung-gulung nih. Mbak nangis. Kenapa? Ya ini termasuk kemuliaan. Muka-muka kula panjenengan diparingi istiqomah dalam kebaikan. Pokoknya kita harus punya amal istiqomah, harus punya. Entah apa sudah. Jenengan wis aku tak jemuk istiqomah salat jamaah di masjid. Gak telat teko takbiratul ihram imam. Ya istiqomah kan. Aku tak istiqomah maca sholawat, tak istiqomah maca istighfar, tak istiqomah maca. Harus punya pokoknya. Jangan sampai tidak punya sama sekali amalan istiqomah. Aku tak istiqomah sedekah bendino rongeng tapi istiqomah. Atau apa? Ono wong dodol jenang. Ya, dia itu setiap sebelum apa? Sebelum ke dasar ikut gulane sing kental iku nih disuntek niat sedekah nang semut. Ya, sedekah nang semut. Dan orang ini ternyata punya anak sukses semua. Anaknya jadi dokter, anaknya jadi apa wong mulia. Kenapa? Dia istiqomah sedekah kepada apa? Semut. Nah, istiqomah. Jadi yang dipandang Gusti Allah kudu gede. Ya gede cilik masuk. Cuma yang dipandang oleh Allah istiqomah. Sami kali kula panjenengan sak menika.
ngaji Sabtu masa turu dengan senden ora apa-apa ya pokoknya ngaji perkara paham gak paham mantu ae tapi insyaallah paham ya nah lenggane jenengan niku pun napa kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala ya kita sama belajar saja ya harus punya amal istiqomah harus ya istiqomah bantu berjuang bantu duriai Kanjeng Nabi dengan akal dengan pikiran dengan tenaga dan seterusnya ya jadikan itu istiqomah panjenengan silakan istiqomahnya seseorang itu tidak sama istiqomah kula panjenengan tidak sama ya terserah panjenengan oleh sing istiqomah ulang arek cilik-cilik istiqomah kan sudah ada istiqomah apa pokoknya istiqomah maksiat istiqomah kok nang gerdu wujud ana duweke kudu istiqomah iku nah istiqomah itu dalam ketaatan lek ana model ngono iku kecelakaan cilaka bukan istiqomah itu celaka semoga Allah memberkahi kita meridai kita merahmati kita yang paling penting muga-muga kula panjenengan diparingi husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan